1. Penanganan masalah pendidikan diantaranya ditempuh dengan membangun SD kecil untuk melayani kebutuhan pendidikan di daerah terpencil yang dilakukan pada Pelita V, di samping SD reguler di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara A. Menulis kata diantaranya menjadi diantaranya. B. Menulis kata Pelita V menjadi Pelita V. C. Menghilangkan tanda koma setelah kata Pelita V. D. Menulis kata di samping menjadi di samping. Pembahasan. Jawaban A. Yang lazim adalah di antara dan di antaranya, kata di dan antara diberi spasi. Fungsi di pada frasa ini adalah sebagai kata depan yang menunjukkan tempat dan bukan sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif. Kata di selalu ditulis terpisah saat berfungsi sebagai kata depan dan baru ditulis serangkai kala berfungsi sebagai awalan. 2. Penyalahgunaan nafza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif pada remaja dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah lemahnya hubungan dalam lingkungan keluarga, pengasuhan orang tua dan monitoring disiplin yang tidak efektif, serta komunikasi yang kurang juga memicu munculnya masalah penggunaan obat. Faktor-faktor risiko dalam keluarga juga bisa memicu munculnya sumber kerentanan remaja untuk mencoba melarikan diri dari masalah dengan menyalahgunakan nafza. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Pengasuhan orang tua memengaruhi perilaku anak. B. Penyalahgunaan nafza berbahaya di kalangan remaja. C. Usia remaja rentan terhadap pengaruh narkoba. D. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja harus ditanggulangi. Pembahasan. Jawaban D. Simpulan adalah hasil penarikan intisari dari sebuah permasalahan yang diungkapkan dalam paragraf. Simpulan paragraf tersebut terdapat di kalimat utama. Adapun simpulan paragraf tersebut adalah D. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja harus ditanggulangi. 3. Pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan, yang di dalamnya terdapat tuturan berbentuk sindiran, yang ada dalam masyarakat nelayan di pantai selatan ujung timur Pulau Jawa tidak hanya dibahas wujud bahasanya tetapi juga dikaji norma-norma dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara A. Mengganti tanda pemisah dengan tanda koma. B. Menulis tanda koma sebelum kata tetapi. C. Menulis kata pantai selatan dengan huruf awal kapital. D. Menambahkan tanda koma setelah kata Pulau Jawa. Pembahasan. Jawaban B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang mendahului kata seperti tetapi atau melainkan. 4. Untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari. Makna istilah intensif dalam kalimat di atas adalah A. Sungguh-sungguh. B. Terus-menerus. C. Memiliki aturan. D. Terjadwal. Pembahasan. Jawaban A. Intensif adalah adjektiva, kata sifat, secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. 5. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran. B. Penyatuan. C. Pembauran. D. Pembentukan. Pembahasan. Jawaban E. Integrasi budaya merupakan istilah antropologi penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. 6. 1. Di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewenangannya. 2. Sebenarnya sediaan tenaga guru yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, tetapi masalah penempatan guru masih tetap terjadi. 3. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Dalam bacaan di atas, terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni A. Kata merangkap, kalimat 1. B. Kata mengajar, kalimat 1. C. Kata kewenangannya, kalimat 1. D. Kata sediaan, kalimat 2. Pembahasan. Jawaban B. Makna kalimat 1. Di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewenangannya. Tidak jelas siapa yang diajar dan seharusnya kata mengajar ditambah akhiran kan menjadi mengajarkan.
7. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai karena diakibatkan oleh hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang menjadi pelindung alami dari gempuran ombak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B. Menghilangkan kata karena. C. Mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan. D. Mengganti kata oleh dengan kata telah. Pembahasan. Jawaban, C. Kalimat di atas menunjukkan hubungan akibat, sebab. Sehingga kata hubung yang tepat adalah disebabkan. 8. Hutan yang rusak dapat menyebabkan lenyapnya jutaan tanaman sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. A. Hutan rusak menyebabkan lenyapnya tanaman. B. Hutan rusak. C. Hutan lenyap. D. Jutaan tanaman lenyap. Pembahasan. Jawaban, A. Kalimat dasar adalah kalimat pokok yang mempunyai pola dasar kalimat sebagai berikut. 1. Kalimat transitif. Pola dasar kalimatnya, SPO. 2. Kalimat tak transitif. Pola dasar kalimatnya, SP. Kalimat tersebut tergolong kalimat aktif transitif. 9. 1. Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan dengan melakukan kegiatan olahraga yang keliru. 2. Mereka hanya melakukan kardio yang lambat karena mengira itu adalah cara yang tepat untuk membakar lemak. 3. Kardio memang membakar lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak persentase total kalori yang dibakar. 4. Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti jumlah lemak keseluruhan yang dibakar juga sedikit. 5. Lebih dari itu, tidak seperti kebanyakan latihan yang pembakaran kalorinya tetap berjalan setelah kita berolahraga. Sesi latihan kardio yang tidak Asian akan berhenti membakar lemak begitu kita berhenti berolahraga. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Kardio merupakan olahraga yang keliru untuk menurunkan berat badan. B. Kardio membakar lemak yang jumlahnya lebih rendah dari jumlah kalori yang dibakar. C. Semakin banyak kalori yang dibakar berarti semakin banyak lemak dalam tubuh yang terbuang. D. Orang kegemukan karena cara berolahraga yang keliru. Pembahasan. Jawaban, A. Jawaban A sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada kalimat, 1. Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan dengan melakukan kegiatan olahraga yang keliru. 10. Dalam pergaulan sosial, setiap persoalan harus dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi itnah dan pengambilan tindakan yang sewenang-wenang. Makna istilah dikonfirmasi dalam kalimat di atas adalah A. Diperjelas persoalannya. B. Dilihat kebenarannya. C. Dipastikan benar salahnya. D. Dikaji sumber masalahnya. Pembahasan. Jawaban, C. Konfirmasi artinya memberitahukan sesuatu yang terkait dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengetahuinya. Konfirmasi juga bisa berarti menyatakan atau menegaskan sesuatu, pembenaran, tentang kebenaran.